dong, kita semangat sekali karena hari ini kan kita mengikuti ibadah Eagle Kids Online Service. Pasti adik-adik di rumah juga sudah menanti-nantikan hari ini. Betul kan Mifi, Cicit? Iya betul, aku juga udah gak sabar lagi. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Berkati kami supaya kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo sekarang kita main games. Ribet-ribet. Wah, aku suka main games. Ayo, Cicit. Games apa? Aku lebih senang kejar-kejaran. Gamesnya gampang kok. Kalau kalian suka bernyanyi memuji Tuhan, pasti tahu deh. Ribet-ribet. Wah, aku tahu kita pasti mau main tebak judul lagu. Betul kan? Wah, aku suka sekali mainan itu. Ayo kita main. Aku juga tahu, ayo kita main. Nanti aku akan main musik dengan gitarku. Kalian tebak ya judul lagunya. Ribet-ribet. Siap. Oke, lagu pertama. Jesus is my best friend. Betul kan, Cici? Betul sekali. Kita lanjut ya ke lagu kedua. Kayaknya aku tahu deh lagu ini. Apa ya? Iya ya, tapi judulnya apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak ini judulnya apa? Apa? Pray? Oh, Kids Prayer. Benar gak Kak? Benar, semuanya hebat. Sekarang kita lanjut ke lagu ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus mulia. Aduh, Bukan. aku tahu Tuhan Yesus judulnya. baik. Bukan. Raja Jaya segala raja. Yang gerakannya seperti ini loh. King of Majesty. Bukan. Mifi, kamu kok menyebutkan semua judul lagu? Bukan itu judulnya. Habisnya aku lupa. Gimana kalau kita tanya adik-adik aja? Adik-adik, apa ya judul lagunya? Oh, He is the King. Benar, He is the King atau Dialah Raja. Adik-adik di rumah semuanya pintar. Ribet-ribet. Iya, tadi aku juga mau bilang itu lagunya. Ah, jangan alasan Mifi. Semua judul lagu yang tadi Mifi sebutkan itu tentang pribadi Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus baik, Yesus mulia, Allah yang setia dan benar, Yesus Raja di atas segala raja. Ketika kita menyembah Tuhan, itu berarti kita menyembah pribadi Tuhan Yesus. Ayo semuanya kita bersama-sama menari dan menyanyi dengan teman-teman yang lain. Let's go! Adik-adik, yuk sama-sama kita mau bersuka cita karena kasih Tuhan begitu dalam dan lebarnya dalam kehidupan kita. Yuk! Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh,
praise Jesus together. Come on, clap your hands. My, that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, push your hands up. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Everybody say, He calls me friend. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship together. We love you, Jesus. We want to praise your name. We want to seek your face. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus.
love you, Lord. I love to love you, Lord. Mifi, Mini, kalian kok nggak serius sih waktu menyembah Tuhan? Sorry Lila, ini nih si Mifi gangguin terus. Enggak kok, Mifi yang mulai duluan, Cicit. Sudah, jangan main-main lagi. Kita harus menghormati Tuhan ketika kita menyembah Dia. Dan kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa berlutut atau sujud menyembah. Seperti Raja Yosafat. Ribet-ribet. Raja Yosafat, emangnya Raja Yosafat kalau menyembah seperti apa, Cicit? Adik-adik di rumah juga mau tahu ceritanya? Yuk kita dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, wah senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian minggu ini. Apa kabar kalian? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, beri kami hati yang baik Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, minggu lalu kalian ingat tidak kita sudah belajar apa? Betul, kita sudah belajar tentang namanya pujian. Kakak percaya setiap kalian sudah melakukannya, sudah memuji Tuhan dengan penuh ekspresi, dengan sungguh-sungguh. Kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar apa itu penyembahan. Apa bedanya pujian dan penyembahan? Banyak orang yang bilang seperti ini, oh kak aku tahu pujian itu yang lagunya cepet kan kak, jedep, itu pujian kan kak. Dan penyembahan itu yang lagunya slow. Ternyata tidak seperti itu loh adik-adik, bukan seperti itu. Nah terus apa dong penyembahan itu? Penyembahan adalah menyembah pribadi Tuhan. Iya, menyembah pribadinya. Kita menyembah Tuhan bukan karena berkat-berkatnya Tuhan saja, bukan karena semua yang Tuhan berikan, bukan hanya karena hal-hal keren yang Tuhan lakukan dalam hidupnya kita, tapi karena pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu seperti Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan itu Allah yang selalu menolong kita. Setiap kali kita butuh pertolongan, Tuhan itu menolong kita. Lalu setiap kali kita merasa tidak ada yang mengasihi kita, Tuhan itu Allah yang mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan itu juga Tuhan yang berkuasa. Kalau kalian lihat, bangun tidur, kalian buka mata, kalian lihat matahari terbit, langit masih biru, gunung-gunung tinggi, itu semua adalah bukti kalau Tuhan itu berkuasa. Wow, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa ya. Dan kalau kita sudah mengenal pribadi Tuhan seperti itu, kita harusnya bisa menyembah Tuhan dengan penuh hati kita. Bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan main-main. Misalkan waktu CG, waktunya penyembahan pujian, kalian sambil mainan handphone, sambil memuji Tuhan. Yes, Jesus loves me. Tidak seperti itu. Atau ketika sedang ibadah gini, kalian sambil rebahan gitu, sambil cuma lihatin di videonya gitu, tapi tidak menyembah Tuhan. Itu bukan penyembahan yang sungguh-sungguh. Hari ini kita mau belajar menyembah Tuhan, menyembah pribadinya. Itu benar-benar dari hati kita, karena kita mengenal pribadi Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa mengekspresikan penyembahan kita, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat yang ada di cerita Alkitab berikut ini. Mau tahu ceritanya? Kita lihat sama-sama cerita Raja Yosafat berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Raja Yosafat. Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Suatu hari datang seorang membawa berita kepada Raja Yosafat.
Datang suatu laskar yang besar dari Bani Amon, Bani Moab, dan penduduk pegunungan Seir bersekutu untuk menyerang kita, Tuanku Raja. Apa yang harus kita lakukan? Raja Yosafat tahu bahwa tentaranya bukan tandingan bagi laskar yang besar itu. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya berbondong-bondong datang ke Yerusalem, ke Bait Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Keesokan harinya, sebelum berangkat berperang, berdirilah Raja Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh." Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring dan berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka sudah bersukacita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang perang. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang hendak menyerang mereka. Tuhan membuat tentara yang besar itu saling menyerang sendiri, sehingga mereka semua terbunuh tanpa berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka hanya perlu mengangkut banyak barang berharga dan ternak milik yang tertinggal. Setelah mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, mereka masuk dengan gambus dan kecapi dan memuji Tuhan menuju ke rumah Tuhan. Hore, hore, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti kita lihat dari cerita Raja Yosafat tadi, Raja Yosafat ini bisa mengekspresikan penyembahannya dia dengan sangat luar biasanya. Dia tidak hanya memuji Tuhan dengan mulutnya saja, tapi benar-benar sampai berlutut mengekspresikannya. Kita harus belajar dari seorang Raja Yosafat ini. Ketika dia mengenal pribadi Tuhan, Raja Yosafat ini bisa mengekspresikan penyembahannya. Jadi ketika kita misalkan sekarang sedang waktunya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tidak hanya menyanyi Allah itu baik, tapi badannya tetap biasa-biasa, tidak seperti itu. Kita bisa mengekspresikannya, kita bisa angkat jempol kita, Allah itu baik, atau bisa angkat tangan, Allah itu baik, ya kan? Karena kita bisa memuji Tuhan itu tidak hanya lewat mulut kita saja, tapi hati kita, pikiran kita tahu kalau memang Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu Yes, Jesus loves me, kita tahu sekali kalau Tuhan itu memang mengasihi kita. Jadi kita tidak hanya menyanyikannya lewat mulut kita, tapi kita benar-benar bisa menyanyikannya dari hati kita sepenuh hati dan mengekspresikannya. Ya, dan seperti tadi Raja Yosafat lakukan ketika dia mengekspresikannya, kita bisa mengekspresikan penyembahan kita itu dengan mengangkat tangan kita. Mengangkat tangan ini artinya kita benar-benar berserah menyembah Tuhan. Kita juga bisa menutup mata kita, tidak lihat kanan, lihat kiri, tapi fokus hanya pada Tuhan. Kita juga bisa, kalau mau, kita bisa berlutut. Kita bisa berlutut waktu kita menyembah Tuhan. Kakak seringkali seperti itu, ketika menyembah Tuhan tergerak untuk berlutut, kakak akan berlutut untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi kita bisa mengekspresikan tidak hanya dengan mulut saja menyanyi, tapi kita bisa mengekspresikan dengan mengangkat tangan, kita bisa berlutut, kita bisa mengatakan Tuhan Engkau baik. Amin. Nah, seperti yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur ayat pasal 95 ayat yang ke-6, kita buka sama-sama. Kakak mau bacakan Mazmur 95 ayat yang ke-6. Marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita bisa mengekspresikan penyembahan kita. Kita bisa katakan pada Tuhan, I love to worship you. Kita menyembah Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, kita menyembah Tuhan karena pribadi Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan penyembahan kita. Mari kakak ajak semuanya yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar sama-sama mengekspresikan penyembahannya kita. Kita mau nyanyikan lagu ini, sama-sama bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau nyanyikan lagu ini, benar-benar nyanyikan dari hati. Bukan karena kakak yang suruh, tapi benar-benar kalian mau nyanyikan ini karena kalian tahu, kalian punya pribadi, kalian punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang mengasihi kalian, punya Tuhan yang berkuasa, yang kudus, yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita nyanyikan. I love to praise your name. Kalian bisa angkat tangan kalian. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. Katakan with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. with With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Mari lebih sungguh lagi kakak aja untuk menyembah With all Tuhan. my heart, I worship you. with all my soul. I worship you with all my mind. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Sekali lagi dengan lebih sungguh lagi, kalian boleh berlutut, kalian boleh mengangkat tangan kalian, kalian boleh tutup mata, hanya sembah Tuhan, sembah pribadinya yang baik, sembah pribadinya yang berkuasa, sembah pribadinya yang kudus. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Mari sembah Tuhan, haleluya, sebab Engkau baik, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami, Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Jadikan kami Tuhan, setiap kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang bisa mengekspresikan penyembahan kami, yang menjadi penyembah yang bukan hanya sekedar bernyanyi Tuhan, tapi benar-benar mengenal pribadi-Mu, menyembah karena pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh firman ini membuat kami menjadi penyembah-penyembah-Mu lebih lagi, yang mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Thank you Tuhan. Jadi angkat tangan-Mu, terimalah berkat ini, berkat yang menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi, menjadikan Engkau lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat mainan kodok berupa origami. Oke, dan untuk membuatnya kita memerlukan kertas origami berwarna hijau ukuran 14 x 14, lebih kurang ya. Lalu kita akan mulai melipat dan membuat kataknya. Oke, are you ready? Ya. Yuk kita lipat seperti ini. Lalu lipat lagi. Nih. Ya, kalau sudah dibuka membentuk garis, kita lipat yang bagian bawah ke tengah.
bagian samping ke tengah. Semuanya dibawa ke tengah. Ya, dilipat ke tengah. Nih. Oke. Cukup mudah kan? Lalu kalau sudah, kita balik. Ya, lalu kita lipat yang bagian bawah ke tengah lagi. Nih. Tapi untuk kali ini cukup 2 kali saja. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua. Oke, kalau sudah balik. Kita lipat sisi kanan ke tengah. Nih. Ya, lalu sisi kiri juga sama. Nih. Kalau sudah, kita akan lipat bagian atas ke tengah. Ini buka. Kalau sudah, kita akan membuat telinganya dengan cara di belakang ini kita buka. Nih. Ini telinganya. Dan tempat untuk matanya nanti ya. Nih. Kalau sudah, ini sudah membentuk mulut, kita akan tempelkan matanya. Adik-adik bisa menggunakan mata boneka seperti yang kakak bawa sekarang, atau bisa juga ditempel pakai kertas biasa, kertas putih, lalu diberi bola mata warna hitam. Nih. Oke. Ini sudah jadi. Tempelkan lagi. Nih ya. Kalau sudah jadi, kita perlu buat lidahnya ya, supaya kelihatan kalau dia buka tutup. Nah, caranya ambil kertas origami atau kertas apapun, ukuran 1 cm kecil aja, 3 cm, 1 kali 3 cm. Lalu kita akan tempelkan di bagian mulutnya. Ini bagian mulutnya ini. Tempelkan di tengah. Oke. Nih. Kalau sudah, nah, untuk menggerakkan kita perlu sticknya ini. Nah, caranya siapkan kertas apapun ukuran 3 kali 16 cm. 3 kali 16 cm. Lalu kita lipat jadi 2. Nih. Lalu adik-adik bisa menuliskan big message kita hari ini. Apa big message-nya? Ya, cukup tuliskan worship ya. Agak bawah ya. Jadi dari atas sini kira-kira tengah ke bawah. W-O sampai bawah. Oke, kalau sudah, kita akan mulai memasukkan sticknya ini ke dalam mulut si kodok. Caranya nih, masukkan. Lalu ini agak dibuka sedikit ya, ini ada mulutnya agak dibuka sedikit. Lalu masukkan sticknya. Wah, sudah jadi. Ini. Oke, kalian bisa memainkannya dengan cara buka tutup seperti ini. Wah, lucu ya. Oke, good job semuanya. Kalian bisa membuatnya. And God bless you. Wah, Raja Yosafat keren sekali. Aku juga mau bisa seperti Raja Yosafat. Cicit. Iya benar, kita semua harus suka menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, adik-adik, sekarang semua kita sudah tahu kan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan, I love to worship God. Sekali lagi ya, I love to worship God. Minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama teman-teman yang lain lagi. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye.